Tahun penulisan. Sejumlah ahli menganggap kitab ini pertama-tama disusun sebagai liturgi tahun baru untuk perayaan musim gugur pada tahun 612 sebelum Masehi, sesaat setelah jatuhnya Niniwe. Sejarah kitab. Kitab Nahum ditulis untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe, ibu kota bangsa Assyria. Nabi Nahum bernubuat terhadap Asyur antara tahun 663 ketika tentara Asyurbanipal mengalahkan tentara Mesir dan menjatuhkan ibu kotanya, serta tahun 612 ketika Niniwe direbut orang Babel. Pembagian susunan kitab yaitu terdiri dari judul, Mazmur pujian terhadap Allah, tanggapan atas nubuat, kata-kata penghakiman terhadap Niniwe, nyanyian sindiran melawan Niniwe. Tema kitab. Kitab Nahum mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun dan panjang sabar, tetapi Ia juga adalah Allah yang penuh kemurkaan terhadap bangsa atau orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Kehancuran kota Niniwe merupakan peringatan terhadap bangsa-bangsa yang tidak mau mengenal Allah. Penulis kitab Nahum adalah Nahum sendiri. Latar belakang penulis kitab Nahum ditulis untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe, ibu kota bangsa Assyria. Latar belakang penulisan yaitu kitab Nahum ditulis untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe. Tujuan kitab yaitu Nahum menyatakan pesan Tuhan tentang kejatuhan bangsa Asyur yang telah membuat sejumlah bangsa menderita, termasuk bangsa Israel. Nahum hanya membahas mengenai kejatuhan Niniwe yang adalah ibu kota Asyur dan tidak pernah berbicara mengenai dosa-dosa Israel. Jenis dan sastra dari kitab. Nahum menggunakan banyak kiasan yang wajar dan singkat, misalnya dayang-dayang istana yang mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Benteng-benteng Asyur disamakan dengan pohon-pohon ara yang berbuah. Jika diayunkan maka jatuhlah buah ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Nahum juga memakai sekurang-kurangnya 2 kiasan panjang. Niniwe disamakan dengan tempat persembunyian di mana singa betina dan anak-anaknya mondar-mandir dengan gelisah, sementara menunggu singa jantan pulang dengan mangsanya, yang menggambarkan Asyur yang mempertahankan diri dengan menaklukkan bangsa-bangsa asing setiap tahun. Niniwe bukan lagi pelacur cantik yang menggoda bangsa-bangsa menuju kehancuran. Niniwe sekarang menjadi tontonan dunia. Ketelanjangannya tidak tertutupi. Ia dilempari dengan sampah oleh orang-orang yang lewat dan tidak seorang pun memperdulikannya. Walaupun Nahum ahli sastra, namun kitab Nahum tidak termasuk tulisan Perjanjian Lama yang terbesar oleh karena jenis temanya. Pesan moral dari kitab Nahum adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun dan panjang sabar, tetapi Ia juga bisa marah kalau kita tidak berbalik dari jalan kita yang salah. Jadi mari kita segera berbalik dari jalan kita yang salah. Habakuk. Tahun penulisan ditulis sekitar 605 sampai 586 sebelum Masehi. Sejarah kitab. Kitab Habakuk merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya dalam kelompok nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Pembagian kitab berisi keluhan tentang kekejaman bangsa fasik, ramalan akan kejatuhan bangsa, dan jawaban terhadap keluhan. Tema kitab keadilan. Penulis kitab Habakuk. Latar belakang penulisan kitab dilatar belakangi oleh peperangan di mana mempunyai beberapa bangsa yang terlibat. Salah satunya yaitu bangsa Kasdim. Tujuan kitab. Karena dia sedang bingung dengan segala kejahatan yang terjadi dalam bangsanya, di mana mereka akan menderita di bawah tangan bangsa Kasdim. Pesan moral. Dalam kitab Habakuk ini memperlihatkan bahwasanya Nabi tidak bisa memahami keadilan Tuhan. Jadi kita jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil, hanya karena dengan keadaan yang kita alami. Shalom, di sini saya dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai kitab Hagai dan Zakaria. Yang keempat, kitab Hagai.
Tahun penulisan kitab Hagai ditulis tahun 520 sebelum Masehi, sekitar 18 tahun setelah Raja Koreshi menaklukkan Babylon dan mengeluarkan Tita pada tahun 538 sebelum Masehi. Sejarah kitabnya ini, Raja Koreshi menaklukkan Babylon dan mengeluarkan Tita pada tahun 538 sebelum Masehi, mengizinkan orang-orang Yahudi yang di pembuangan untuk kembali ke Yudea. Pembagian susunan kitab ini terbagi dalam ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pembagian bait suci mendatangkan berkat dan janji kepada Zerubabel. Tema kitab ini adalah kumpulan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi. Penulis kitab ini sejaman dengan seorang nabi yang bernama Zakaria. Dan penulisan kitab ini juga adalah Nabi Hagai sendiri. Latar belakang penulisan kitab ini berlatar belakangkan ketika orang Israel telah kembali dari pembuangan di Babel. Akan tetapi meskipun mereka telah tinggal beberapa tahun di Yerusalem, rumah Tuhan, masih saja merupakan puing-puing. Dalam pesan itu, Allah mendesak para pemimpin bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tujuan kitab ini ditulis adalah untuk mewartakan pesan bahwa tanah mereka telah dinajiskan oleh sebab dosa bangsa Israel, sehingga perlu dimainkan pembersihan dan pembangunan bait suci supaya Tuhan mempunyai di tengah-tengah bangsa itu. Jenis sastra kitab ini termasuk dalam kitab-kitab nabi kecil. Pesan moral dari kitab Hagai ini, kita diajarkan untuk menjadi manusia pembawa damai seperti Zerubabel bupati Yehuda. Yang kelima, kitab Zakaria. Tahun penulisan kitab Zakaria diperkirakan tahun 520 dan 470 sebelum Masehi. Sejarah kitabnya ini adalah seorang nabi kerajaan Yehuda dan nabi ke-11 dari 12 nabi-nabi kecil seperti Yeskiel. Ia adalah seorang keturunan imam. Pembagian susunan kitab ini terdiri dari penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dan kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Tema kitab ini adalah Zakaria mengajarkan bahwa segala sejarah di dunia sudah berada dalam pengetahuan Allah dan kuasanya. Penulis kitabnya ini ditulis oleh Nabi Zakaria sendiri. Latar belakang penulisan kitab ini tidak jauh berbeda dengan latar belakang kitab Hagai. Zakaria melayani pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Dalam tahun pertama Raja Koresh yang agung dari Persia, dikeluarkan semacam keputusan untuk mengembalikan orang Yahudi yang terbuang di kerajaan Babel ke negerinya. Tujuan kitab ini selaras dengan dua bagian utama kitab. Ditulis untuk mendorong kaum Yahudi sisa agar melanjutkan pembangunan kembali bait suci dan bertekun hingga tugas itu selesai. Jenis kitab ini juga termasuk dalam kitab-kitab nabi kecil. Pesan moral dalam kitab Zakaria adalah menekankan mengenai kekudusan dalam kitabnya. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga kekudusan dengan cara mengendalikan hawa nafsu dunia agar kita kudus di hadapannya. Sekian dari kami kelompok 9. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.